Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga Allah memberikan ilmu dan keberkahan kepada kita. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke. Minggu lalu, apa materi kita? Ayo. Ada yang masih ingat? Saya Pak. Ayo. Posisi. Langkah-langkah pengembangan struktur dan unsur kebahasaannya Pak. Oke, mantap. Hari ini kita akan membahas teks anekdot. Nah, ada yang pernah dengar anekdot itu apa? Ayo. Ada yang pernah dengar? Oh, anekdot itu ini. Belum Pak. Belum ya? Oke. Belum Pak. Jadi nanti saya akan menampilkan teks anekdot itu. Setelah saya tampilkan, nanti anak-anak bedakanlah. Ya, ini saya tampilkan dulu peta konsep pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana menentukan makna yang tersirat. Makna yang tak langsung. Atau tidak tertulis di dalam teks anekdot tadi. Setelah itu mengonstruksi makna, setelah itu menciptakan kembali teks anekdot, baru mendata pokok-pokok isi dari teks anekdot. Seperti apa? Ini ada video. Dengar suaranya? Dengar ya? Oke, ini silakan perhatikan. Nih, saya langsung cepatkan aja. Apa ya nak? Sangkut-sangkut ya videonya ya? Iya Pak. Iya Pak. Dan next Suaranya aja. enggak. Suaranya enggak ya? Enggak ada, Pak. Enggak ada Pak. Oh, suaranya juga enggak ada? Oke. Enggak ada Pak. Kita next kan aja lah videonya. Jadi begini. Ini silakan dibaca dulu teksnya. Ini teks anekdot contohnya. Silakan dibaca. Sudah? Sudah Pak. Oke. Di sini dia menceritakan tentang Korupsi. Oke. Perhatikan. Coba open apa dulu? Kalau yang bisa open cam, silakan di open cam. Kamu udah baca teks anekdot? Sudah Pak. Oke. Ini saya akan menceritakan saja teks humor. Jadi biar Ananda bisa bedakan mana humor, mana anekdot. Oke? Dengarkan baik-baik. Tolong suaranya di silent semuanya. Cukup on cam saja, suara di silent. Oke, perhatikan. Jadi ada seorang raja di sebuah negeri yang kaya dan makmur. Setelah itu raja itu juga adil dan pemurah kepada rakyatnya. Jadi suatu ketika di sungai di kerajaan itu banyak sekali terdapat buaya. Bahkan ada ratusan buaya. Sehingga mata pencarian masyarakat di sana itu jadi sulit. Karena apa? Mata pencarian mereka paling utama mencari ikan di sungai. Kalau ada buaya kan berbahaya. Jadi banyak hewan ternak dari warga-warga dimangsa oleh buaya, sehingga datanglah warga tadi, perwakilan warga menyampaikan permasalahan kepada raja. Wahai tuanku,
Dibilang akhirnya raja dikasih tahu lah permasalahan kami tentang buaya di sungai kami seperti ini. Sehingga raja mengumpulkan semua pejabat-pejabat kerajaan untuk mencari apa jalan keluar dari permasalahan ini. Setelah itu disepakatilah hasil rapat bahwa mengirimkan prajurit dengan jumlah yang besar untuk menumpas buaya yang ada di sungai itu. Ketika itu dikirimlah prajurit dengan panglima terbaik. Singkat cerita, ternyata panglima tadi, prajuritnya banyak yang terluka dan tewas akibat serangan dari buaya, dapat dikatakan bahwa misi itu gagal. Kembali lagi kepada raja. Misi kami gagal yang mulia, tuanku. Karena banyak prajurit kami yang dimangsa, bahkan banyak prajurit kami yang terluka diserang oleh buaya. Sehingga peninglah raja tadi bingung, apa lagi jalan yang bisa saya lakukan. Terakhir dia teringat, di kerajaan itu ada ahli nujum. Tahu ahli nujum? ahli mana, Pak? Bukan, Iya, ahli nujum tuh dukun lah bahasa kita, dukun. Tahu dukun? Tahu, Pak. Tukang sihir. Dipanggil lah kan, panggil tukang nujum saya kemari. Dipanggil lah tukang nujum. Setelah sampai si tukang nujum tadi, ditanyalah sama raja, apa jalan keluar dari permasalahan kita ini. Akhirnya apa kata si tukang nujum, ahli nujum? Gampang tuanku, hamba sudah menerawang. Harus ada seorang lelaki yang pemberani, lompat dari atas bukit kerajaan kita menuju sungai itu, dan dia harus berhasil selamat dari terkaman buaya itu sehingga dia bisa berenang ke tepi sungai. Nah, sedangkan bawa prajurit aja kan mustahil. Benar kan tadi cerita saya bahwa banyak sekali prajurit yang terluka bahkan tewas diserang buaya. Ini harus satu orang. Akhirnya raja pun bingung. Raja mengirimkan berita ke seluruh penjuru negeri. Dicari gitu. Wah, akhirnya banyaklah orang yang mendaftar, bahkan banyak rakyat-rakyat dari kerajaan tetangga. Karena hadiahnya nggak main-main. Dibilang raja apa? Apapun yang diminta akan diberikan raja. Termasuk kalau minta jadi raja juga akan dikasih jabatan itu. Jadi ketika berkumpul orang ramai di atas bukit tadi, melihatlah ke bawah. Di bawah sungai itu buayanya banyak yang takut kan. Sehingga ada yang mengurungkan niatnya, ada yang masih ragu-ragu. Tahu-tahu ada seorang pemuda lompat langsung ke dalam sungai itu. Dengan bersusah payah dia diserang buaya, hampir dimangsa buaya. Akhirnya selamatlah dia ke tepi sungai. Secara ajaib, buaya-buaya tadi satu persatu mulai pergi ke hulu sungai. Menghilang. Sehingga sungai tadi kembali seperti semula. Tidak ada buaya satu ekor pun. Sehingga raja kan senang. Wah, luar biasa. Panggil itu, siapa pemudanya? Namanya Mukidi yang mulia. Kata orang itu. Dipanggillah si Mukidi tadi ke istana. Setelah dibawa si Mukidi tadi ke istana, ditanya raja. Wahai Mukidi, engkau sudah berhasil memenangkan sayembaraku. Apa yang kau minta? Kata Mukidi gitu. Apa? Harta? Oke, baik. Akan saya sediakan. Bukan yang mulia. Tanah. Kamu mau tanah? Oke, saya berikan. Berapa banyak kamu mau tanah? Bukan yang mulia. Jadi apa yang kamu mau? Menikah sama putri saya yang cantik. Bukan yang mulia. Terakhir bingung raja. Sekarang ini atau kamu mau jadi raja di sini? Tidak yang mulia katanya. Jadi bingung raja tadi. Jadi apa kemauanmu? Setelah saya tawarkan semua ini, tidak ada yang kamu mau. Apa yang kamu mau, Mukidi? Akhirnya datang Mukidi. Begini yang mulia, dengan wajahnya yang penuh rasa kasihan gitu. Begini yang mulia, permintaan saya cuma satu saja yang mulia. Siapa orang yang mendorong saya dari tebing sehingga saya hampir dimangsa oleh buaya? Paham ceritanya? Paham. Rupanya si Mukidi itu bukan loncat karena keinginan, karena terdesak ada yang dorong dia dari atas tebing sehingga dia lompat ke situ. Jadi dia permintaan cuma satu, dia mau balas dendam sama orang yang sudah mendorong dia dari atas tebing yang menyebabkan dia hampir tewas di mangsa buaya. Oke. Lihat nggak bedanya antara anekdot sama humor? Yang kedua tadi cerita si Mukidi tadi humor, yang ini anekdot yang sudah kalian baca tadi. Nampak perbedaannya? Nampak, Pak. Apa kira-kira perbedaannya? Mas,
yang ini, yang ceritain tadi Pak anekdot, kayaknya ini suatu pikiran ya Pak. Oke, suatu sindiran. Oke, terus? Menurut saya Pak, perbedaannya Pak, kalau cerita anekdot itu mengandung unsur lelucon Pak. Tapi dianya itu mengesankan gitu Pak. Ada yang bisa diambil dari pelajarannya gitu Pak. Kayak mengutamakan yang sering terdengar gitu tokoh-tokoh utama gitu Pak. Misalnya kayak Abu Nawas gitu Pak. Kalau misalnya cerita humor, cerita ngarang gitu Pak. Oke, ya. Nih, satu lagi. Saya ceritakan kisah si Mukidi pergi ke Medan. Oke. Nah, silentkan dulu, dengarkan baik-baik. Jadi, si Mukidi ini punya teman namanya Doyo. Doyo ini kerjanya supir atau driver lah bahasa sekarang biar keren, becak motor, bentor. Ya. Jadi si Mukidi ini udah lama nggak jumpa temannya si Doyo. Pergilah dia ke tempat pangkalan si Doyo. Nampaklah si Doyo di atas bentor tadi. Yo, apa kabar? Mukidi, udah lama nggak jumpa. Akhirnya tanya kabar. Setelah tanya kabar, datang si Doyo. Di, sebentar ya, jagain bentorku. Aku mau ke WC sebentar, katanya. Oh, baiklah, kata si Mukidi. Duduklah si Mukidi di atas si bentornya si Doyo tadi. Tahu-tahu ketika si Mukidi tadi sedang menunggu, si Doyo keluar dari toilet atau WC, tahu-tahu datang ibu-ibu. Bang, cepat anterin saya bang, katanya. Loh, kenapa ini Bu? Kenapa? Antarkan saya cepat ke rumah sakit Perngadi, anak saya mau melahirkan, gitu. Dengan panik si Mukidi langsung tancap gas. Tancap gas. Singkat cerita sampailah dia di rumah sakit Perngadi. Ya kan? Sampai di rumah sakit Perngadi, dikasih Bu itulah 30.000. Netes air mata si Mukidi. Ini dia. Lah, kenapa dalam hati ibu itu, oh sedikit kali saya ngasih, dikasihlah 50.000. Nangis dia. Nangis si Mukidi kan. Loh, kok 50.000 nangis? Oh, udahlah, aku kasih 100.000 aja lah, hitung-hitung sedekah, anakku udah selamat melahirkan. Dikasih ibu itulah 100.000. Meraung si Mukidi. Wah, nangis dia. Ngamuk ibu tuh. Cemananya kau ini? Nah, kan itu bahasa orang Medan kan. Dikasih 50.000 nangis kau, dikasih 100.000 meraung kau. Ini gaji orang 1 hari. Nah, kan gitu kata ibu itu. Kok nangis kau? Dia. Ini uangnya ada. Datanglah si Mukidi bilang apa? Bu, bukan uang ibu yang ibu kasih sama aku nih yang bikin aku sedih, Bu. Bilangnya. Jadi apa dia? Ini udah banyak kali Bu kasih. Jadi apa masalahnya? Aku nggak tahu jalan pulang dia. Lucu? Oke, udah nampak ya? Udah mulai ya, paham ya maksud dari cerita humor. Si Mukidi tadi humor. Yang satu lagi saya lihatkan tadi anekdot. Oke, jadi secara singkatnya anekdot itu cerita lucu yang dibuat untuk menyindir secara halus. Tokoh publik itu banyak, ada presiden, ada pejabat, ada ya orang-orang yang dikenal oleh publik lah. Nah, jadi dibuat dalam bentuk cerita untuk menyindir apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ada di situ. Maaf cakap. Nah, ini maaf cakap, negara kita darurat korupsi. Hampir sering kita jumpai di dalam media massa ataupun berita baik online maupun media cetak maupun media televisi, kita melihat pejabat-pejabat kita yang tersangkut masalah korupsi. Benar? Benar Pak. Korupsi ini, ini bahasa halus. Kalau saya bilangnya bukan korupsi, mencuri. Merampok intinya. Korupsi ini bahasa halus, dibuatlah kebocoran dana. Udah bilang aja mencuri, merampok, udah. Tapi sering orang Indonesia ini pandai memperhalus bahasa. Sehingga apa? Bahasa ini, korupsi ini, sekarang sudah menjadi hal lumrah di negeri ini. Betul tidak? Betul Pak. Nggak ada malu-malunya orang korupsi. Orang korupsi itu pakai jaket oranye, itu jaket paling mahal. Kamu harus korupsi miliaran baru bisa pakai jaket oranye itu. Ada itu begini-gini dia habis korupsi. Bukan malu, dia bangga seolah-olah korupsi itu. Jadi kenapa teks anekdot ini dibuat ada 9 lantai, ada 8 lantai? Ini menceritakan apa? Begitulah dahsyatnya korupsi orang Indonesia mengalahkan negeri-negeri yang lain.
Bisa kamu lihat itu bentuk sindiran apa? Orang Amerika yang teknologinya maju, orang Eropa yang peradabannya sudah maju dari kita, kalah dalam hal korupsi. Coba. Di sini dikatakan apa? Ditunjuknya cuma apa? Cuma tanah kosong, bukit. Itu rumah sakit, ada sampai heran. Orang ini cuma berani, ada yang ngambil cuma 1 lantai korupsinya, ada yang 3 lantai. Indonesia semuanya diambil. Paham? Tuh, ini apa? Jaringan.